Pemandangan yang dilihat Cat adalah kasur yang kosong, jendela yang terbuka lebar, dan Madeline gak ada di sana. Kalian bisa bayangin gak horornya momen itu? Anaknya hilang, media menudingnya, dan orang-orang pun menudingnya juga. Jadi di Praia de Luz, Portugal, hujan turun rintik-rintik, lampu jalanan berkelap-kelip, dan di lantai dasar apartemen terdapat seorang gadis yang tertidur lelap, tapi di luar itu bayangan gelap mengintai, dan malam itu hidup keluarga ini berubah selamanya. Satu file dibuka, satu rahasia terungkap. This is my file, file 9. Jadi guys, kalian harus tahu, gue dapat berita dari website era.id tentang kasus hilangnya seorang anak bernama Madeleine McCann pada tahun 2007. Sampai sekarang, kisah ini sangat misterius dan bisa gue bilang ini horor banget sih. Jadi di Praia de Luz, Portugal, hujan turun rintik-rintik, lampu jalanan berkelap-kelip, dan di lantai dasar apartemen ada seorang gadis kecil yang tertidur lelap, tapi di luar itu bayangan gelap mengintai. Dan malam itu hidup keluarga ini berubah selamanya. Jadi guys, cerita dimulai dari tanggal 28 April tahun 2007, Gary dan Cat McCann bawa Madeline dan kembarannya untuk berlibur ke Portugal selama seminggu. Mereka menyewa sebuah apartemen di Resort Ocean Club yang terkenal dan aman bagi para turis. Tapi malam itu pada tanggal 3 Mei semuanya berubah. Gary dan Cat McCann memutuskan untuk makan malam atau dinner di sebuah restoran yang berada di seberang apartemennya. Ya, jaraknya sekitar 50-60 meter lah. Mereka memesan meja yang berhadapan langsung dengan apartemennya untuk memantau anak-anaknya lagi tidur. Dan bahkan mereka sudah bilang untuk staf apartemen kalau anak-anaknya lagi tidur di ruangannya. Bayangin kalian di posisi mereka, tinggalin anak-anak tidur sendirian dan dibiarkan pintu kebuka sedikit. Dan jendela ini dapat diakses dari luar. Ketegangan malam itu mulai terasa. Untuk jaga-jaga walaupun tempatnya aman, mereka sesekali memutuskan 15 menit sekali untuk datang ke apartemen untuk mengecek keadaan anak-anaknya. Dan yang pertama ini adalah Gary. Gary pun mampir ke apartemen untuk melihat keadaan anaknya. Dan di sana ia melihat Madeline sedang tertidur lelap, tapi pintunya sudah terbuka lebar. Tanpa pikir panjang, Gary pun langsung menutup pintunya lagi. Tapi pukul 10 malam, giliran Cat yang mengecek. Saat Cat mengecek apartemennya, dia menurut gue ini horor banget sih guys. Pemandangan yang dilihat Cat adalah kasur yang kosong, jendela yang terbuka lebar, dan Madeline gak ada di sana. Sontak, Cat yang melihat itu pun panik dan mencari-cari di mana Madeline. Dan orang yang lagi di restoran pun langsung menyamperin dan mereka nanya kenapa Madeline gak ada. Akhirnya mereka semua mencari dan ada yang melaporkan ke pihak apartemen. Dan pihak apartemen pun langsung melapor kepada polisi. Setelah polisinya datang, polisi itu dia santai aja dan bahkan dia bilang ke si Kate, dia bilang gini, "Ibu, tempat ini tuh aman, gak mungkin anak-anak bisa hilang. Mungkin anak-anak lagi main di luar." Orang tuanya pun yang dengar gak terima. Dia bilang, "Orang-orang saya lagi tidur, gak mungkin lah main. Tadi saya lihat kok tidur, terus tiba-tiba gak ada." Setelah Kate bilang kayak gitu, pihak polisi ini masih tetap santai aja. Dia bahkan gak nge-lockdown area TKP, gak ngecek mobil yang keluar masuk resort, dan bahkan dia memperbolehkan orang lain untuk masuk ke tempat Madeline ini. Tapi setelah beberapa hari itu Madeline ini belum pulang, sampai akhirnya polisi mulai melakukan penyelidikan. Polisi pun melakukan penyelidikan dengan cara menginterogasi semua orang yang berada di TKP. Jantaner mengaku melihat seorang pria yang membawa seorang anak pada pukul 9.15 malam saat dia mengecek keadaan putrinya sendiri. Lalu polisi pun mengecek kamera CCTV dan memang terlihat seorang pria yang membawa anak pada waktu yang hampir bersamaan dengan makan malam keluarga McCann. Salah satu pria yang dicurigai adalah Robert Murat. Beberapa saksi mengaku melihatnya gak lama setelah Madeline hilang. Tapi Robert ini bukan yang mengelak, tapi dia malah membantu polisi untuk berbicara ke media dan menawarkan jasa penerjemahannya. Namun status tersangkanya dicabut karena tidak menemukan bukti. Kepala Inspektur Goncalo Amaral dicopot dan Paula Robelo mengambil alih penyelidikan. Selama penyelidikan pertama, Gary dan Cat McCann sempat ditetapkan menjadi tersangka. Polisi menuduh mereka mungkin menyembunyikan jasad Madeline setelah kecelakaan saat mereka makan malam, karena anjing pelacak mendeteksi bau badan di apartemen dan mobilnya. Namun hasil DNA tidak meyakinkan,
karena sampel itu mengandung beberapa komponen yang memang berasal dari tubuh Madeleine, tapi tidak cukup kuat untuk menuntutnya. Lalu Gary dan Kate McCann pun berkata, sulit untuk menggambarkan betapa putus asanya kami saat ditetapkan sebagai tersangka, dan digambarkan di media sebagai pelaku atas hilangnya putri kami sendiri. Kalian bisa bayangin gak horornya momen itu? Anaknya hilang, media menudingnya, dan orang-orang pun menudingnya juga. Sejak tahun 2007, kasus ini menjadi sorotan dunia, dan pada tahun 2011, Inggris pun mengambil alih penyelidikan ini melalui Operation Grange yang menyelidiki 60 orang yang diduga terlibat kasus Madeleine hilang ini. Beberapa teori horor pun muncul. Madeleine mungkin menjadi korban perdagangan manusia karena anak kulit putih dari keluarga kaya dianggap bernilai tinggi, atau dia menjadi korban perampokan yang gagal dan dibunuh. Pada 2020, narapidana Jerman Christian Bruckner dicurigai sebagai pelaku. Dia dikenal predator seksual dan berada di Praia de Luz saat keluarga McCann ini berlibur. Jaksa yakin dia membunuh Madeleine, tapi bukti belum cukup untuk menuntutnya. Nah guys, pada tahun 2024 ditemukan akun Hotmail Bruckner yang terkait dengan kasus ini. Pengacaranya mengajukan permohonan agar surat perintah penangkapannya dicabut. Jika diterima, dia bisa bebas, meninggalkan bayangan horor bahwa predator itu mungkin kembali datang menghantuinya. Sampai sekarang Madeleine belum ditemukan dan jasadnya tidak pernah kelihatan. Dan ini menjadi misteri di Praia de Luz. Coba bayangin, hujan turun dan angin yang menerobos jendela, pasti bayangan malam itu teringat sangat menakutkan. Kalau kalian jadi detektif malam itu, apa yang kalian lakuin? Kalian kebayangkan betapa horornya dan ketegangannya saat itu. Kasus ini sampai sekarang belum terselesaikan, dan malam itu masih meninggalkan pertanyaan horor yang belum terjawab. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang Madeleine ini masih hidup atau enggak. Kalau kalian punya cerita semacam ini, jangan lupa tulis di komentar atau boleh kirim di sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.